wabarakatuh. Jumpa lagi ya pada pelajaran Al-Quran Hadis ya. Seperti biasa yang janji Pak Malik, pembahasan Al-Quran Hadis kali ini yaitu membahas soal esai ya. Sebelum kita mulai pembahasan soal esai, kita seperti biasa baca dua Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku sekalian, buka halaman 62 yang bagian C ya. Bagian C halaman 62 Al-Quran Hadis. Kita bahas bagaimana sikap orang kafir Quraisy ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lama tidak menerima wahyu. Ya. Sikapnya bagaimana? Ya, pada waktu itu di dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW menderita sakit hingga membuatnya susah bangun. Beliau berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk sholat tahajud semalam atau 2 malam. Kemudian datanglah seorang wanita musyrik dan berkata, "Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu." Ya. Ini. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan bahwa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sekitar 15 hari lamanya. Wahyu tidak turun itu membuat orang-orang kafir mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Itu di jawaban nomor 1. Nomor 2, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa yang terkandung dalam ayat tersebut? Ma wadda'aka rabbuka. Ayat tersebut ma wadda'aka. Wadda'aka, kata wadda'aka ini mempunyai arti yang sama dengan tarokaka, yaitu meninggalkan. Jadi Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad pada waktu itu. Adapun kata qala mempunyai arti yang sama dengan abghadha, yaitu marah atau benci. Jadi Allah tidak marah kepada Nabi Muhammad SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, meninggalkan engkau, rabbuka, Tuhan engkau, wa ma qala, dan juga tidak abghadha, tidak marah atau tidak membenci. Kemudian nomor 3, tulislah ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi seorang yatim. Pada ayat 7, lihat. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
ayat 7. Dan ayat 8 dijelaskan tentang kondisi Nabi Muhammad SAW sebelumnya kekurangan, yaitu miskin. Ya. Di ayat 6, alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melindungi Nabi Muhammad ketika beliau menjadi seorang yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'awa maksudnya Allah telah melindungi Nabi Muhammad SAW. Wa wajadaka, dan didapatinya, dhallan fahada. Dhallan, ya, Nabi itu dalam keadaan bingung, fahada, dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian nomor 4, nikmat apa saja yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan diri beliau. Ya, nikmat apa saja? Nikmat yang diberikan oleh Allah, hal ini sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya nikmat petunjuk, hidayah, dan nikmat keimanan. Ya. Ada hadisnya, dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW berdoa sebagai berikut: waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha wa qabiliha wa atimmaha alaina. Rawahu Abu Daud an Abdullah. Dan jadikanlah kami ke dalam orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, memuji, menerimanya, dan sempurnalah nikmat tersebut untuk kami. Ya. Kemudian nomor 5, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagaimana pengertian ayat tersebut? Ya. Pengertiannya adalah bahwa negeri akhirat nanti itu lebih baik daripada dunia ini, ya. Minal ula, al ula itu dunia, ya. Jadi akhirat adalah lebih baik daripada dunia. Itu pengertian ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian yang keenam, apa yang dimaksud dengan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Yaitu orang yang memberi, ya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Ya. Biasanya kan orang yang memberi tangannya di atas, bukan di bawah. 7. Mengapa dikatakan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan? Sebaik-baik sedekah adalah orang yang memiliki kelebihan. Orang yang mempunyai kelebihan sebaiknya bersedekah untuk orang yang kekurangan. Ya. Jadi setiap yang memiliki kelebihan biasanya dia ikhlas, ya, lebih ikhlas. Lanjut nomor 8. Bagaimana kita menyikapi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menyikapi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah amanah, dan di sana juga ada hak-hak orang-orang yang membutuhkan, ya. Makanya kita sebagiannya kita berikan kepada mereka, ya. Itu yang dimaksud dengan zakat. Nah, nanti kita zakatkan
harta kita sehingga menjadi suci dan ada yang bisa bertambah ya, dengan kita zakatkan uang kita bisa bertambah, apalagi sering kita menginfakkannya dan di jalan Allah bukan di jalan kemaksiatan ya. Lanjut 9, sebutkan 3 manfaat orang yang suka bersedekah. Waduh, banyak sekali nih, bukannya 3 ya. Orang yang bersedekah itu harta kita akan bertambah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali. Kemudian nomor 9, sebutkan Nomor 10, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu. Ya, ini berikan harokat hadis tersebut, kamu sudah bisa. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wabda biman ta'ulu. Baik anakku sekalian, sampai di sini dulu pembahasan esai ya, esai Al-Quran Hadis, pelajaran Al-Quran Hadis, amanat tamalik, belajar dan dibaca-baca bukunya ya, siap kita hadapi ulangan semester 1 online ya, dibaca-baca. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.